Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusrina Yamahe, ber-NPM 193402516095. 1A. Jelaskan oleh Anda definisi lengkap sistem informasi. Dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang saling berhubungan, yang mengumpulkan dan menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan di dalam sebuah organisasi. Informasi dapat diartikan sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti dan fungsi bagi manusia. Sebaliknya, data dapat diartikan sebagai sekumpulan fakta mentah yang mewakili kejadian-kejadian yang terjadi dalam suatu organisasi atau lingkungan fisiknya sebelum diolah dan dibentuk ke dalam bentuk yang dapat dimengerti dan digunakan manusia. 1B. Sebutkan 3 peran utama sistem informasi dalam bisnis. Yang pertama, Departemen Informasi adalah kelompok resmi dalam struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam memberikan jasa atau pelayanan di sektor teknologi informasi. Yang kedua, Departemen Sistem Informasi bertanggung jawab memelihara perangkat keras, perangkat lunak, penyimpan data dan jaringan yang mencakup keseluruhan infrastruktur TI yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, Pengetahuan CKO membantu merancang program dan sistem untuk menemukan proses pengetahuan baru atau memperbaiki penggunaan ilmu pengetahuan yang telah ada bagi proses manajemen dan organisasi. 2. Jelaskan pengaruh sistem informasi dalam organisasi perusahaan. Sistem informasi sudah menjadi hal yang umum bagi perusahaan dan banyak perusahaan yang menggunakan sistem informasi untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Sistem informasi juga bisa meminimalisasi biaya, terutama yang terkait dengan pencatatan dan perekaman data. Namun, tidak sedikit pula yang menggunakan sistem informasi tanpa memperhatikan faktor biaya dan cara penggunaannya. Padahal jika ditinjau dari pengaruhnya terhadap bisnis yang dijalankan, penggunaan sistem informasi yang tepat tidak hanya mengurangi pengeluaran perusahaan, tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. 3A. Sebutkan dan jelaskan masalah yang timbul dalam manajemen data tradisional. 1. Memerlukan skill tertentu untuk bisa melakukan administrasi dan manajemen database agar dapat diperoleh struktur dan relasi data optimal. 2. Memerlukan kapasitas penyimpanan baik eksternal maupun internal agar DBMS dapat bekerja dengan efisien. 3. Harga DBMS yang handal biasanya sangat mahal. 4. Kebutuhan akan sumber daya. 5. Konversi dari sistem lama ke sistem DBMS terkadang sangat mahal, di samping biaya pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak. B. Jelaskan model kekuatan kompetitif untuk infrastruktur teknologi informasi. Fungsional, fasilitas untuk memastikan, memproses, mengelola, dan mempertukarkan data yang terbagi dalam 3 lapisan. Terdiri dari lapisan database, terdiri dari database manajemen sistem. 2. Lapisan integrator, penghubung antara layanan atau aplikasi berbeda. Ketiga, lapisan server, aplikasi berdiri dari lapisan database, terdiri dari database manajemen sistem. 2. Lapisan integrator, penghubung antara layanan atau aplikasi berbeda. Ketiga, lapisan server, aplikasi berbeda. 4. Gambarkan dan jelaskan siklus hidup pengembangan sistem. Adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Dalam pengertian lain, SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. SDLC menjadi kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Berikut gambaran yang sesudah dijelaskan tadi. 5. Beberapa perusahaan telah mengembangkan aplikasi. Berikan 4 contoh. Yang pertama, Shopee.
Toko online yang populer dengan promo gratis ongkirnya ini memang begitu populer. Shopee memiliki kantor pusat yang berlokasi di Singapura. Akhir-akhir ini Shopee dinobatkan sebagai platform e-commerce yang paling banyak dikunjungi di tanah air. Tidak hanya promo gratis yang menarik, aplikasi belanja ini juga menawarkan cashback dan diskon yang menggiurkan. Tak heran jika penggunanya semakin banyak dari waktu ke waktu. Yang kedua, Lazada merupakan salah satu contoh aplikasi e-commerce atau tempat belanja online berbasis mobile yang menyediakan banyak pilihan produk, terutama di bidang fashion, elektronik, perlengkapan bayi, dan masih banyak lagi. Platform Lazada kerap menjadi pilihan bagi mereka yang lebih menyukai metode pembayaran COD. Tidak hanya di Indonesia, aplikasi belanja online ini juga terkenal di Vietnam, Thailand, Singapura, dan Filipina. 3. Tokopedia kerap menjadi pilihan masyarakat Indonesia untuk berbelanja secara online dan untuk mendukung program pelaku UMKM maupun perorangan untuk mengembangkan usaha yang dimiliki. Yang terakhir, Blibli. Blibli merupakan platform yang dirilis PT Global Digital Niaga yang didirikan tahun 2010. Platform ini bekerja sama dengan provider teknologi